Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Kirana Damayanti, NIM 306210023, Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja otot. Mari simak video selanjutnya. Otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuron muscular junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal terjadi ketika synaptic bulb dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyaknya miofibril. Miofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling sehingga tampak seperti luit. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut miosin berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer. Nama-nama berbagai subdaerah sarkomer didasarkan pada penampilannya yang relatif lebih terang atau lebih gelap jika dilihat melalui mikroskop cahaya. Setiap sarkomer dibatasi oleh dua pita berwarna sangat gelap yang disebut cakram Z atau garis Z. Cakram Z ini adalah cakram protein padat yang tidak mudah dilewati cahaya. Tetubulus juga hadir di daerah ini. Area di antara cakram Z selanjutnya dibagi menjadi dua pita berwarna lebih terang di kedua ujungnya yang disebut I-band atau isotropic bands dan sebuah band yang lebih gelap di tengah yang disebut A-band atau anisotropic bands. Pita I tampak lebih terang karena daerah sarkomer ini terutama mengandung filamen aktin tipis yang diameternya lebih kecil, memungkinkan lewatnya cahaya di antara mereka. Pita A di sisi lain mengandung sebagian besar filamen miosin yang diameternya lebih besar, membatasi lewatnya cahaya. A singkatan dari anisotropik, sedangkan I isotropik. Bagian pita A yang berbatasan dengan pita I ditempati oleh filamen aktin dan miosin. Juga di dalam pita A terdapat wilayah tengah yang relatif lebih terang yang disebut zona H, di mana tidak ada tumpang tindih aktin atau miosin ketika otot dalam keadaan rileks. Akhirnya zona H dibagi menjadi dua oleh garis tengah gelap yang disebut garis M. Mekanisme kontraksi otot rangka. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson sel saraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan neuromuscular junction. Motor neuron akan meneruskan impuls ke sel otot dengan cara mengeluarkan synaptic fascicle atau fascicle yang mengandung acetylcholine dari akson ke terminal synaptic cell atau celah persambungan akson terminal dengan motor end plate. Synaptic fascicle ini akan menempel pada motor end plate sehingga menimbulkan perubahan permeabilitas pada membran sarkolema. Lalu ion natrium masuk dan kalium keluar, kemudian terjadi depolarisasi. Adanya perubahan tersebut membuat terminal cisternae mengeluarkan kalsium yang selanjutnya berperan dalam pergeseran tin entik filamen, sehingga menimbulkan suatu gerakan atau kontraksi atau pemendekan sarkomer. Sliding filamen teori dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh terminal cisternae ke sitosol. Kalsium ini akan menempel pada troponin sehingga membuat tropomyosin yang menutupi binding site terbuka. Cross bridges kayak ATP terhidrolisis ADP.
akan mengalami power stroke sehingga miosin akan menempel pada binding site dan melakukan gerakan atau pergeseran thin filament. Adanya ATP yang menempel pada cross bridges saat power stroke akan melepas atau memutus ikatan antara cross bridges dengan binding site sehingga miosin kembali ke tempat semula. Kalsium yang menempel pun ikut terlepas sehingga binding site thin filament tertutup kembali oleh tropomiosin dan kalsium kembali ke sarkoplasmic reticulum. Dengan demikian, pergerakan atau pergeseran tidak terjadi lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.